Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri Sangang Puluh Songo. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Tolong kuburkan kepalaku. Hari ini adalah hari awal aku masuk sekolah setelah libur panjang kenaikan kelas. Namaku Tini, aku duduk di kelas 1 SMA Loro Solo 3. Aku berjalan melewati koridor kelas yang cukup panjang dengan langkah santai. Dari kejauhanku lihat anak-anak berkerumun di depan kelasku. Aku berlari dan mencari tahu apa yang terjadi. Kodo opo sih Fit? Tanyaku kodo Fitri, petik loro tondo pitakon. Kodo yang kesurupan, balasnya, kok bisa sih? Atau jangan dia duduk di bangku kosong depan bangkuku. Tanyaku detail, sepertinya sih gitu Tini, jawab Fitri singkat. Tiba anak yang mengerumuni Ira itu serentak terpental. Kekuatan Ira hebat banget, teriak Andi yang tersungkur podo sebuah pot bunga. Ira pun tiba pingsan. Anak-anak membawanya ke ruang UKS karena guru belum ada yang berangkat. Berbagai hal aneh selalu terjadi, jikalau bangku di depanku ini ada yang menduduki. Sudah 10 kali kasus seperti ini terjadi. Aku tak habis pikir, kenapa bangku itu selalu membuat masalah. Di saat aku melamunkan perihal bangku ini, tiba Riri sahabat baikku datang. Kenapa kamu? Tanyanya sambil menepuk pundakku. Seketika itu aku terperanjat. Aku menatap Fitri tajam. Kamu tahu sesuatu tentang bangku ini gak? Tanyaku serius sambil menunjuk bangku di depanku itu. Riri menatap mataku seakan menyelidik apa yang ada di otakku. Lalu tangannya dilambaikan tepat di depan mukaku. Ih, apaan sih kamu Ri? Gak jelas banget deh, ocehku kesal, karena Riri seakan meledekku. Aku gak tahu persis sih, tapi aku pernah dengar cerita orang, kalau bangku ini itu bangku terlarang. Disebut terlarang karena dulu, kira 6 tahun yang lalu ada seorang murid perempuan, dia sangat cantik dan pintar. Lalu di antara temannya ada yang tidak menyukainya, dan dia akhirnya dibunuh oleh temannya itu. Semua kejadian itu terjadi di bangku ini, ucap Riri panjang lebar. Terus. Tanyaku semakin penasaran. Yo, terus karena murid cantik itu merasa ini bangkunya, jadi gak ada seorang pun yang boleh duduk di bangku ini. Jelasnya lagi semakin serius. Sesaat aku menoleh ke seluruh penjuru kelas. Kulihat anak-anak yang lain masih berkerumun menceritakan perihal Ira yang kesurupan pagi tadi. Tini odo darah, bisik Riri podo telingaku. Monori, gak odo opo kok, balasku selagi membetulkan kerudung putihku. Lihat deh, darah itu deh masih segar, tegas Riri ketakutan. Mendadak wajahnya pucat pasi seperti mau pingsan. Aku melihat sekitar bangku terlarang itu. Ternyata setelah aku teliti memang ada bercak darah segar di bangku itu. Perasaan tadi bangku itu bersih, kok tiba ada darah yo. Batinku, semenjak kejadian itu, kami sering dihantui oleh hantu bangku terlarang itu. Situasi ini memancing kami untuk menjadi detektif dadakan. Semua hal yang berkaitan dengan bangku terlarang itu kami selidiki satu per satu dengan detail. Hingga pada suatu hari ketika aku sedang belajar di kelas, badanku terasa dingin dan lelah. Seketika itu pula aku melihat kejadian tragis yang menimpa seorang gadis. Mungkin dia adalah pemilik bangku terlarang itu. Aku melihat jelas ketika gadis itu sedang duduk membereskan alat tulisnya, dan tiba muncul seorang yang ingin membunuhnya.
Awalnya dia berusaha berlari dan mencari pertolongan. Namun opo doyo, karena sekolah sudah sepi. Akhirnya ia terbunuh, kepalanya dipenggal, tubuhnya terkulai lemah di bangku itu, dan kepalanya disimpan di koper yang berada di gudang. Orang yang membunuhnya tak lain adalah teman sebangkunya yang sirik terhadap dia. Aku tak tega melihat semua ini. Aku menangis seketika melihat peristiwa ngeri ini. Tiba gadis tanpa kepala mendekatiku. Aku hampir pingsan dibuatnya. Aku takut setengah mati, tapi aku juga merasa kasihan. Dan aku tahu tujuan gadis itu mendekatiku adalah untuk meminta bantuanku menemukan kepalanya dan menguburkannya dengan sewajarnya. Aku menceritakan apa yang kualami siang itu podo Riri. Kami berusaha mencari kepalanya. Seluruh penjuru gudang kami obrak-abrik. Toh, koper itu bukan. Riri menyeretku menuju koper di pojok jendela. Setelah kami buka, ternyata benar. Di dalamnya ada kepala manusia yang usang dan sudah berubah menjadi tengkorak kepala. Kami pun membawanya ke halaman sekolah dan menguburkannya dengan layak. Dan kami pun mendoakannya. Sesaat setelah itu, muncullah gadis yang cantik di depan kami. Dia mengulurkan tangannya pada kami. Dan dia mengucapkan terima kasih, karena telah menguburkan kepalanya. Kami pun menjabat tangannya dan tersenyum. Tidak lama kemudian gadis itu menghilang. Setelah kejadian itu kami tidak dihantui hantu bangku terlarang lagi. Kini bangku itu aman diduduki oleh siapa saja karena arwah gadis itu telah tenang setelah kami menguburkan kepalanya sore kemarin di halaman sekolah.